Nah, banyak juga menanyakan apakah uang donasi itu masih ada. Gimana menanggapinya? Oh, harusnya masih ada. Kalau nggak ada, saya udah bilang. Kalau nggak ada, terus dipakai untuk hal yang tidak bermanfaat gitu, wah, Novi mah dalam bahaya pasti dia. Suara netizen, apa kata netizen, membahas kasus permasalahan sosial terbaru dan viral. Novi dalam bahaya jika dia melakukan ini. Ini disampaikan oleh Denny Sumargo dalam beberapa hari lalu pada awak media mainstream. Denny Sumargo mengungkapkan ini jika Novi melakukannya maka dia akan dalam bahaya. Apa sih maksud dari Densu menyampaikan narasi kalimat di depan awak media tersebut? Apakah Densu hanya gimmick aja atau ada sesuatu yang besar yang bakal terjadi terhadap Novi? Pernyataan ini Densu sampaikan di depan jurnalis beberapa hari yang lalu. Apa yang disampaikannya? Baik, sebelum kita melihat apa kata netizen, apa pendapat mereka, suara netizen, suara Anda, suara kamu, kita simak dulu video berikut ini. Kemarin itu kembali ke ranah pribadi ya. Jadi gue nggak mau terlalu campurin karena gue ngerasa cukup juga sih dengan masalah ini berkembangnya kemana-mana gitu. Kalau gue nanti komentar nanti tambah banyak lagi. Nggak perlu sih, biar diselesaikan dua belah pihak aja. Tapi masih punya harapan ya kalau mereka berdua bisa didamaikan gitu kan? Iya, kalau saya kan seperti yang saya bilang waktu itu di interview, saya hanya menerima perdamaian aja. Apabila dia mau damai, kemudian butuh bantuan saya ya saya pasti akan bantu. Kalau nggak butuh bantuan saya, mau orang lain juga nggak apa-apa. Yang penting kan damai lah, cari damainya. Cuma kalau memang masih mau lanjut ya kembali ke urusan personal masing-masing. Saya juga nggak bisa ngejudge kalau Novi salah atau Alvinnya gimana, karena itu kan personal mereka. Oh, tapi sangat disayangkan nggak sih ini para donatur sendiri melalui kuasa hukumnya terkait uangnya ini akan menjadi sebuah barang bukti atau dititipkan ke Kemensos ataupun di Pengadilan Negeri Tangerang, artinya disita dulu. Gimana Pak menanggapinya Pak? Iya, aku sih kepengennya sebenarnya mau disita atau enggak, paling enggak kejelasan uang donasinya ada. Kalau aku sih. Jadi itu yang aku juga kemarin udah bicara sama pihak Novi. Saya bilang, saya pengen kejelasan uang donasinya dipercepat aja. Kalau kalian pengen kasih ke Agus, ya kasih ke Agus. Kalau lu pengen kasih ke mana? Ke orang lain yang membutuhkan, ya silakan. Sesuai dengan keinginan donatur. Karena ini kan uang masih tetap ada tanggung jawab kita ke donatur. Jadi jelas. Jadi kalau donaturnya bilang kasih ke Agus, kasih lah gitu. Kalau dibilang kasih ke orang yang membutuhkan, ya kasih ke orang yang membutuhkan, begitu aja. Jangan dibikin ribet-ribet lagi gitu. Paling enggak kejelasan daripada uang donasi ini ada. Jangan kesannya jadi uang donasinya ditahan, nggak ada kejelasan, nanti netizen jadi ngeliatnya negatif, ngerti kan maksudnya? Itu aja sih kalau aku. Nah, banyak juga menanyakan apakah uang donasi itu masih ada. Gimana menanggapinya? Oh, harusnya masih ada. Kalau nggak ada, saya udah bilang. Kalau nggak ada, terus dipakai untuk hal yang tidak bermanfaat gitu, wah, Novi mah dalam bahaya pasti dia. Dia nggak akan berani lah kalau kayak begitu. Itu kan kepercayaan publik ya. Apalagi donatur punya kepercayaan, nggak berani dia. Itu mah udah bukan Farhad lagi nyikat dia. Saya juga bisa maju itu, karena kan saya ada tanggung jawab juga sama donatur. Toto uangnya dipakai hal ya, maksudnya bukan untuk bantu orang ya. Wah, tidak bisa lah, nggak boleh. Novi nggak akan ngelakuin hal kayak gitu kok. Pengenalan saya sama Novi nggak begitu orang. Ya moga-moga enggak ya. Saya bukan Tuhan soalnya. Iya. Tapi kok ini kan sendiri kan di kasus uang donasi ini menjadi salah satu pihak juga ya yang akan dipanggil oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Kau sendiri udah tahu belum? Belum tahu. Ya kalau dipanggil standar lah, kita pasti datang, nggak mungkin enggak lah. Kita kan menghormati sistem peradilan dan hukum yang ada di Indonesia. Ya. Tahun 2024 tahun yang penuh dengan ujian, berkat, nyampur semuanya. Dia lahir tahun ini. Masalah gue juga lumayan banyak, tapi kan di sini gue belajar banyak hal bagaimana gue bersikap dan memposisikan diri. Jadi gue anggap itu sebagai
berkat lah, karena di situ gue dapat ilmu, dapat juga hal-hal lain. Lebih dari itu sih gue syukurin aja lah, karena biar gimana gue juga nggak nyangka sih 2024 ini lumayan banyak sih hal-hal yang berangkat dari podcast yang kemudian jadi dinamika dan lain-lain yang harapan gue sih nggak kesana ya arahnya ya gitu. Kok lebih banyak berkecimpung di podcast sendiri, gimana sih pembukanya juga podcast sendiri dengan narasumber yang bikin pusing, yang akhirnya pada akhirnya viral di konten lu sendiri. Serba salah sis. Ini gue kasih tahu ya, gue nih ada satu, ini gue kasih bocoran nih. Ada satu bapak-bapak datang ke podcast gue cerita bahwa dia adalah ayah dari seorang artis lah. Gue itu udah podcastin beliau dan gue lihat isi podcastnya juga tidak menyalahkan orang, tapi dia menyalahkan dirinya ya. Intinya dia tidak menyalahkan orang, dia hanya menyesal gitu ya. Dia bercerita, namanya Curhat Bang ya, tempat bercerita. Gue tuh dilema hari ini, karena gue ngerasa kalau podcast ini naik kan pasti ngaruh lah ke karir orang ya. Makanya gue menghubungi pihak orang itu untuk mencari cara, kalau nggak perlu naik nggak apa-apa, tapi paling nggak bapak ini amanahnya nyampe. Nanti kan maksudnya itu dilema banget gue sampai hari ini. Jadi gue tuh masih mempertimbangkan segala hal supaya kalau bisa nggak usah sampai di publik, ngerti kan maksudnya? Dan itu sering terjadi. Jadi gimana sih caranya? Waktu dulu yang, maaf ya, gue mengambil namanya Rizky Aditya. Dulu juga sama kan, waktu itu ada pihak yang berseberangan kan. Waktu itu podcast, gue hubungin Rizky. Oh, tapi Rizky-nya bilang, it's okay bro, I'm fine, dinaikin gak apa-apa gitu. Jadi walaupun gue sebagai media, The power of netizen. Jangan pandang enteng netizen. Kekuatan netizen plus 62 dalam menggerakkan isu atau mengikuti perbincangan yang ada di media sosial tidak perlu diragukan lagi. Banyak peristiwa besar dalam negeri ini yang berhasil dibongkar, dikuliti, dibuka, dan berakhir dengan gemilang. Tonton video lengkapnya pada Ray-Ban Unlock. Baik, saatnya kita lihat apa kata netizen plus 62. Suara netizen, apa kata netizen? Mimin hanya menyampaikan beberapa suara netizen saja. Untuk selengkapnya kamu bisa langsung ke channel Ray-Ban Unlock. Suara netizen yang pertama disampaikan oleh @Mirafausia Hanggraini 3762. Guys, dahlah sekarang mah mending apa ini, dan lebih penting sekali bantu 7 terpidana. So guys, up mendapat 6 respon dari netizen. Biar kasus A redup, males nggak selesai-selesai, satu damai satu lapor. Mendingan up kasus 7 pidana yang butuh bantuan support netizen supaya tetap dikawal. Ini disampaikan oleh seorang netizen dari @arsankapumama7540. Tampaknya sama dengan Mira Fausia ini yang di atas ya. Mendapat 1 balasan dan 12 respon. Dari suara netizen @matiwati9130, udah jangan ngurusin si Agus, kita kembali ke kasus Vina, up bebaskan 7 terpidana, kita up kepada Pak Prabowo harus turun tangan. Oh gitu ya, sama semua menyuarakan hal yang sama, mendapat 6 balasan dan 30 respon dari netizen. Dari suara netizen @indahyadunia X90, good job Om Densu, aku semakin I love you padamu, emoticon love 3 kali, mendapat 3 respon dari netizen. Dari suara netizen @Gustina Upran 2777, para wartawan gak usah lagi timbulkan batu dasar air, kadang wartawan jadi kompor juga nih, mendapat 3 balasan dan 11 respon dari netizen. Dari kata-kata jiwa, Tenovi serahkan saja ke donatur. Perkataan FA dan AL bahwa itu uang donasi itu milik Agus, terserah Agus mau dipakai apa, itu sudah melanggar Permensos etika dan kejujuran. Jika paham kronologis akan mengerti. Yang jelas ada kepentingan mengalihkan isu dan pemanfaatan Agus. Agus juga memanfaatkan situasi kondisi. Periksa mata Agus untuk memastikan kondisi sebenarnya. Ini mendapat
respon dari netizen, mendapat 6 respon dari netizen. Dari seorang netizen @frainongace_Sunda. Apa ini hashtag gak usah peduli Agus buta tak tahu diri. Mendapat 5 balasan dari netizen dan 20 respon. Dari seorang netizen Sahra 6136, katanya donasi diserahkan sama Kemensos biar diatur para donatur yang lebih berhak, kompornya memang FA awalnya. Ini mendapat 6 respon dari netizen. Dan berikutnya dari Mumbar 3776. Waduh, ini namanya nicknya lucu-lucu semua ya. Bang Desu jangan ikut campur lagi, biar mereka urus sendiri. Mendapat 4 respon dari netizen. Dan terakhir dari Mariam Dani 7297. Udah Bang Desu dan Tenovi, uang donasi diserahkan ke negara biar damai. Oke, baik, sampai di sini suara netizen. Kalian sendiri yang dapat menilainya. Ayo tulis komentar kamu, apakah kamu sama dengan netizen tele kami sudah sampaikan. Dan kamu pasti punya pendapat sendiri. Jangan lupa tulis subscribe dan like-nya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari suara netizen, suara Anda, suara kamu. Sampai jumpa.